Hai, salam semuanya saudara, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa kiranya firman renungan pada hari-hari ini boleh menjadi kekuatan, peneguhan, dan menjadi pengingat akan kasih Kristus Tuhan kita dalam setiap kehidupan orang percaya. Bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saya perlu menyaksikan acara ini, setiap mereka boleh diberkati Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sederhanakan firman-Mu, buat hamba-Mu mengerti, buat umat-Mu diberkati. Hamba berdoa, siapapun mereka yang bergabung bersama dengan kami, mereka diprogramkan untuk diberkati, hidup di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan belajar sebuah tema yang menarik dengan judul Hope atau harapan. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun, 3 tahun belakangan ini menghajar semua aspek kehidupan. Menghajar ekonomi, kesehatan, semua lapisan masyarakat mengalami masalah ini semua, saudara. Tetapi di tengah-tengah pandemi seperti itu, kita memiliki sebuah pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Harapan yang dari Tuhan akan memampukan kita melawan rasa takut, melawan rasa khawatir, bahkan dapat melewati masa-masa depresi, sehingga menolong kita sampai di garis akhir. Orang dapat bertahan hidup tanpa makan mungkin beberapa minggu, tanpa yang namanya minuman mungkin beberapa hari, tanpa udara mungkin beberapa menit, tapi orang tidak dapat hidup sedetik pun jikalau udah gak punya pengharapan lagi. Pengharapan akan menolong kita untuk tetap kuat sampai pada kesudahannya. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3, buah pemberitaan Paulus mengatakan demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kita adalah ciptaan Allah, dikaruniakan kemampuan dan kesempatan untuk memiliki impian serta harapan. Harapan atau impian atau pengharapan akan membuat kita berjalan sejauh mungkin. Pengharapan adalah sebuah bensin. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan demikian. We grow great by dreams. All big men are dreamers. Dikatakan kita bertumbuh besar oleh karena impian-impian. Dan semua orang yang bernama besar adalah para pemimpi. Bahkan seorang pianis terkenal namanya Arthur Robinson pernah berkata demikian. Take me to the church that will challenge me to attempt the impossible. Aku ingin berada di dalam gereja yang mendorong serta menantang aku untuk mengerjakan sesuatu yang hampir mustahil. Salah satu pilar terpenting dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, adalah pengharapan. Rasul Paulus bersyukur kepada jemaat di Korintus, salah satunya karena harapan mereka. Di antara ketiga hal yaitu pekerjaan iman, usaha kasih, serta ketekunan pengharapan mereka. Ketiga hal tersebut menjadi pondasi untuk hidup yang berbuah bagi Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita, gak ada orang yang bekerja dengan harapan usahanya hancur dan sebagainya. Normalnya saudara, setiap kita bangun pagi berangkat ke kantor karena kita berharap hari kita, hidup kita, pekerjaan kita akan lebih baik dari hari-hari seharusnya. Kita memerlukan pengharapan atau impian. Mungkin saudara pernah mendengar sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Di mana masih ada kehidupan, maka masih ada pengharapan. Namun juga benar, justru saat ada harapanlah, maka akan tetap ada kehidupan. Alkitab mengatakan ada 2 jenis pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan, bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali, dan kita akan bersama-sama di dalam kekekalan. Atau kita berharap untuk hidup, berbuah, bagi kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 9, 23-24 mengatakan demikian. Segala sesuatu ini aku lakukan bukan
Aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Miliki harapan bersama Tuhan demi kerajaannya. Ketika saudara memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan mengerti atau memahami 3 hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, harapan akan membuat kita dapat memandang masa depan. Dengan harapan kita memiliki kepercayaan bahwa masa depan kita di dalam Tuhan akan jauh lebih indah. Ibrani 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Filipi 3:13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, harapan membuat kita dapat memandang masa depan. Yang kedua, dengan harapan kita dapat memusatkan perhatian kita dan berfokus kepada panggilan kita. Fokus memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang memiliki pengharapan akan mefokuskan hidupnya kepada apa yang diinginkan. Fokus ibarat matahari atau sinar laser yang kalau kita fokuskan kepada sesuatu akan memberikan pengharapan, akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Filipi 3:15 mengatakan demikian. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Terjemahan Inggrisnya mengatakan, so let's keep focus on the goal. Marilah kita fokus kepada goal kita. Yaitu apa? Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dengan harapan akan membuat kita bertumbuh di dalam iman. Para warrior faith atau para pahlawan iman, para hamba Tuhan seperti Abraham dan sebagainya adalah orang-orang yang beriman. Namun mereka bukan saja orang-orang yang beriman, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpengharapan. Sekalipun usianya sudah semakin tua, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun Musa menghadapi masa yang sukar di padang gurun, Musa berharap kepada Tuhan. Sekalipun Yusuf dipenjara, difitnah, disiksa dan sebagainya, Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan sekalipun Daud dikejar-kejar oleh musuh, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Harapan akan membuat kita bertumbuh dalam iman. Roma 4:18 mengatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetap berharap kepada Tuhan. Harapkan hari depan yang indah. Harapan saudara dan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Harapan supaya iman saudara makin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar sama-sama kita boleh menjadi berkat. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janjimu. Ku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita angkat lagu ini di hadapan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.